Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad hadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taftahu lana abwaba ridha wa taysir wa tughliqa biha anna abwaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta rabbuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Al-ayah amma ba'du. Para bapak-bapak, hadratul mukarram wal muhtaram, para asatidz, para masyayikh, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah kami kepada bapak-bapak yang hadir sekalian. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan dalam terus langkah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak kabar? Sehat Pak? Sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat kantong ini? Alhamdulillahnya gedean yang kedua kayaknya. Alhamdulillah. Bapak, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus. Apa wabil khusus itu? Terkhususnya nikmat aman, damai, tentram, sehingga kita bisa kumpul di masjid, sehingga kita bisa ngadain pengajian, sehingga kita bisa nuntut ilmu tanpa ada yang ganggu. Alhamdulillah. Nikmat yang besar nggak tuh Pak? Besar. Kita lihat Pak, saudara-saudara kita sekarang, jangankan kumpul sama tetangga, berlebihan kalau kumpulnya nuntut ilmu, berlebihan. Kongkong aja, apa bahasa gitu, kongkong, ngobrol aja, ngobrol pun berlebihan, sholat 5 waktu berjamaah aja. Saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina kagak bisa. Boro-boro, apa boro-boro? Apa Pak? Boro-boro ada ngerti nggak Pak? Hah? Jangankan kumpul sama keluarganya,
Jika sekarang maghrib, entar isya, entar subuh aja mikirin masih hidup apa enggak? Ini. Tuh saudara kita Pak, yang sekarang di mana? Palestina di Gaza. Jangankan buat ngaji begini kejauhan, buat sampai antar subuh masih hidup aja masih bingung dia, masih hidup apa enggak saya. Jadi jangan sampai nuntut ilmu apalagi kumpul begini dia besok masih hidup aja udah alhamdulillah. Maka patut wajib kita mendoakan dalam setiap majlis-majlis ilmu. Sekarang kalau kita Bapak mungkin lebih paham, lebih tahu kalau kita lihat di televisi itu Pak. Sekarang hampir 9.200 berapa Pak? 200 jiwa yang meninggal dunia. 9.200 kira-kira kalau perumahan berapa perumahan tuh Pak? 9.200. Kalau pedesaan bisa sampai 2, 3, 4 desa tuh habis semua orang. Itu yang meninggal. Yang syahid. Dari 9.200 itu sekitar 3.200 itu kaum perempuan dan 2.500-nya anak-anak kecil yang gak berdosa. Habis mati syahid. Astagfirullah. Anak-anak kecil. Dan dari 9.000 itu Pak, kalau kita lihat ada yang tertangkap kamera Pak. Ada dilihat di berita seorang anak yang orang tuanya cuman bisa ngelihat bajunya berlumur darah sama sepatunya, jasadnya nggak ada. Orang tuanya ngelihat histeris. Jangankan anak begitu, kita anak meriang aja celeng, bener loh ya. Anak meriang celeng gitu, panik gitu. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya bajunya berlumur darah, jasadnya nggak ada, kemana anak saya ini? Histeris, pingsan. Qadarullah ada anak bayi tertimbun umur 10 bulan masih hidup nangis. Yang lain pada meninggal tertimbun bangunan, itu masih hidup bayi 10 bulan. Kalau kata Allah kun fayakun hidup, masih hidup. Alhamdulillah. Sekarang banyak penampungan sekitar ada, kalau tidak salah saya baca titiknya itu ada sekitar 25 titik kurang lebih. 25 titik itu penampungannya sekolah-sekolah dan rumah sakit. Sekolah-sekolah baik yang dari sekolah kecil sampai universitas dan juga rumah sakit. Tempat pengungsian buat teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza, biar pada selamat, dihajar juga. Habis sekolahnya, rumah sakitnya habis juga. Tempat pengungsinya yang terdata itu ada 112.000 orang yang ada di dalam pengungsian. Kita baca berita tuh, Masya Allah, dengar berita. Luar biasa perjuangan mereka. Ada Universitas Al-Azhar di Gaza tuh habis juga dibom.
Tak tahu mereka kemana lagi nih. Ada yang kehilangan ayahnya, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, ada yang bablas meninggal semua. Maka hari ini saya menyampaikan itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh, Pak. Pernah bilang, pernah bersabda itu, An Salman bin Bashir radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Salman bin Bashir bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan orang muslim, orang beriman, orang bertakwa karena Allah dalam hal kasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling menyayangi. Mathalul jasad, itu seperti tubuh jasad, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu bagian tubuh kita ada yang sakit, semuanya kagak nyaman. Semua sehat, gigi ngentek, udah orang ngobrol marah-marah. Tetangga berisik amat. Wah, dengar kali gigi gue lagi sakit, kan gitu. Padahal cuma gara-gara apa tuh, Pak? Sakit gigi naik kemana? Ke otak, benar. Dari otak naik ke mulut, udah keluar kata-kata yang agak enak, benar. Gara-gara apa? Sakit gigi. Semua sehat, dihantam bisul di selangkangan, Pak. Jalan ngegang, ngegang Pak, jalan dihantam bisul di sini. Apalagi di sini mah belakang, duduk udah susah, ya Pak. Makanya udah salah tingkah. Kenapa? Hanya dihajar dengan bisul. Benar. Semua sehat, paru-paru rusak, napas kagak enak, makan nggak enak, semuanya. Mathalul jasad, seperti tubuh. Idashtaka minhu ahad, kalau salah satunya ada yang rusak, tada'alahu sa'irul jasad, semua itu ngerasa nggak nyaman. Hari ini kita sehat, Pak. Ada yang sekarang bisulan di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada yang sekarang sakit gigi? Nggak ada. Ada yang lagi meriang, Pak? Nggak. Tapi kenapa hari ini kita nih sakit hati, Pak? Kenapa hari ini kita tertusuk batin kita? Bukan karena jasad kita yang sakit, tapi karena saudara-saudara kita yang sedang dibantai oleh Zionis Israel, yang Allah ciptakan dalam ruh seorang muslim ada fitrah kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi sesama muslim. Meskipun muslim itu sibuk dunia 24 jam, ada fitrah dalam hatinya, kesian, nggak tega ngelihat saudara kita yang ada di Palestina. Itu fitrah Tuhan yang kasih. Maka hari ini kita ungkapkan itu, selain satu mendoakan, yang kedua rasa syukur kita kepada Allah. Anak-anak kita bisa sekolah damai, tentram. Kita bisa nyari usaha, dagang, sholat aman. Kita disampaikan sama Allah bahwa itu adalah nikmat yang wajib kita syukur. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan majlis ilmu ini, Pak, dengan keberkahan bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia. Kita doakan mudah-mudahan
saudara-saudara kita di Palestina itu mendapatkan kemenangan dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mereka jadikan sandaran di sana kecuali kalau Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya, seperti yang terjadi pada perang Badar di zaman Rasulullah SAW, dibantu oleh para malaikat, pejuang-pejuang muslim, jumlahnya lebih kecil, musuhnya kaum kafir Quraisy lebih banyak, tapi dibantu oleh malaikat, menanglah orang muslim. Maka tak ada yang menjadi sandaran mereka kecuali berharap agar Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk bertahan memenangi melawan orang-orang Israel di sana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian, sedikit kita mengulas tentang, kalau kemarin pernah kita membahas tentang hikmah disyariatkannya kita sholat. Sekarang kita membahas tentang keutamaan atau hikmah dalam segi tasawuf. Kenapa Allah memerintahkan kita berwudu sebelum sholat? Kalau kita ngaji fikih bahwa wudu adalah syarat untuk kita jalani, untuk kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Dengan wudu kita suci, dan dengan suci baru kita diperbolehkan sholat. Kalau nggak suci belum boleh kita sholat, Pak. Meskipun semangat banget. Dalam fikih hanya itu, untuk bersuci, untuk diperbolehkannya kita ibadah. Cuman ada nggak hikmah yang Allah kasih selain itu dilihat dari kacamata yang lain? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan akan hal ini dan merupakan bahwa wudu sebagai cara Allah dalam naungan kasih sayangnya akan mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'i thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadda'a, sopo orang yang berwudu. Siapa orang yang apa? Berwudu lis-sholati, untuk melakukan sholat. Untuk melakukan sholat. Fa ahsanal wudu'i, kemudian dia itu wudunya enggak cuman sekedar wudu, wudunya punya kualitas. Emang Ustaz bagaimana kalau wudu yang biasa sama yang wudu nggak biasa? Beda. Wudu yang biasa keceplak selesai dah tuh. Hanya membasahi hal-hal yang wajib untuk dibasuh.
muka, tangan, sebagian rambut, kaki. Selesai dah tuh. Hanya itu saja. Tapi nanti Pak Ahsanal wudu'i, dia wudu tapi kudunya dia berkualitas. Apa yang dimaksud dengan wudunya berkualitas? Bi an ra'a syurutuhu wa furuduhu wa adabuhu. Dengan dijalankan, dijaga syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, dan juga adab-adab wudu. Wudunya berkualitas, enggak hanya wudu tapi sunnah-sunnahnya dijalankan, adabnya dijalankan. Tapi kita nggak bicara, Pak. Kita nggak bicara sunnah-sunnah wudu, nggak bicara. Cuma adab itu penting juga, Pak. Bagaimana caranya kita menjaga adab ketika wudu? Satu, bagusnya wudu itu menghadap kiblat. Tuh bagus. Ini tempat wudu mana? Nah, mana madhabnya? Ke sono. Ke sono. Alhamdulillah. Berarti dapat tuh kita adab berwudu. Yang kedua, adab wudu itu ngejaga aurat. Jangan wudu pakai kolor doang, kolornya segini. Wudu nih, pakai kolor doang, nggak pakai baju, pun pakai kolor doang. Sah wudunya. Kalau bener wudunya sah. Cuman kan nggak enak, nggak elok dilihat. Kalau telanjang gimana Ustadz? Puguh kalau pakai kolor aja nggak enak. Apalagi apa? Telanjang. Tapi sah nggak Ustadz orang wudu telanjang, wudunya bener, habis wudu dia nggak megang kemaluan, sah-sah saja. Tapi kan bicara tentang adab. Mentang-mentang di rumah nggak ada orang, wudu telanjang aja begitu. Ya. Nah, maka salah satu adab wudu, jangan telanjang. Jangan telanjang. Minimal ketutup aurat kita nih, dari dengkul sampai pusar, minimal ketutup. Pakai handuk lah begitu. Minimal ketutup. Itu adab-adabnya. Fa ahsanal wudu, dia memperbagus wudunya. Habis wudu dia baca doanya. Ya, dia baca doanya. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Ya. Kata Nabi, siapa orang yang membaca doa-doa setelah wudu, apalagi ditambah sholawat, ditambah syahadatnya, ya, itu akan dipermudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu semua, siapa orang yang berwudu untuk melakukan salat, wudunya dia perbaikin, dia bagus-bagusin, dia permak, dia desain. Kan rumah itu kalau banyak ada catnya Pak, indah. Ada catnya, ada kaligrafinya, indah rumah itu. Ya. Kalau cuma tembok doang nggak pakai cat, kurang enak dilihat. Nah, artinya sunnahnya kita pakai, adabnya kita pakai. Kata Nabi, "Tsumma qama ila shalat fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladatu ummu." Kemudian dia melaksanakan sholat, mafa'innahu, maka sesungguhnya yakhruju min khati'atihi, akan keluar dari kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, seperti hari dilahirkan dia ke dunia ini dari ibunya. Artinya dihapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosa yang kecil tuh dihapusin. Jadi setiap kita berwudu, satu kali kita wudu, wudunya kita perbaikin, sekali wudu ganjarannya kata Nabi seakan-akan kita bagai orang yang baru dilahirkan. Hampir sama mirip dengan ganjaran orang yang haji mabrur. Haji mabrur itu Pak, kalau kita milik cap kena haji mabrur itu kosong, nggak ada dosanya.
Cuman ini maksudnya adalah dosa-dosa yang kecilnya. Dosa-dosa besar kan kayak maling, zina, mabok, itu dosa-dosa besar Pak. Durhaka sama orang tua, ninggalin sholat itu dosa besar. Ya. Ini mah dosa-dosa yang kecil. Lah kan kalau kecil yang banyak juga jadi apa? Jadi besar dia. Tuh setiap kita wudhu, kalau bagus wudhunya, hilang tuh dosa-dosa kecil kayak bayi yang baru dilahirin. Ya salam. Artinya belum sholat lagi kita wudhu doang udah diampunin. Bagaimana kalau kita apa? Tambah sholat. Ya. Kata Nabi, "Aifa innahu lam yabqa minhu syai' min dunubihi saghirah ka'annahu fi yaumi khurujihi min batni ummi." Di setiap kita berwudu itu ganjarannya bukan 5 kali Pak. Setiap per kali kita wudu itu benar, maka ganjarannya dosa-dosa yang kecil itu kayak orang yang kita baru dilahirin, hilang semua. Ya. Semakin banyak wudu, dosa-dosa yang besar, kalau dosa yang kecil udah habis, terkikis dosa-dosa yang besar. Ya, terkikis. Itu salah satu ganjaran apa? Ganjaran orang yang berwudu dengan cara benar. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-salati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra allati taliha. Hikmah yang lain kata Nabi, sapa orang yang berwudu untuk salat kemudian dia mendirikan salat, kafarallahu dzunubah, Allah mengampuni dosanya, ma bainahu wa bainas sholatil ukhra, antara satu sholat dan sholat yang lain. Umpama contoh Pak, kita wudu mau sholat zuhur. Mau sholat apa? Mau sholat zuhur. Nah kita mau sholat zuhur, maka Allah mengampuni yang tadi dosa yang kita lakukan dari sholat subuh sampai sholat zuhur itu diampuni. Dan yang akan kita lewatin dari sholat zuhur ke sholat asar itu dijaga dari maksiat. Dari apa? Dari maksiat. Jadi kita ngerasa berat banget ngelakuin dosa. Kenapa? Karena tadi pada waktu sholat kita wudunya kita bener banget. Kita jaga sunnah-sunnahnya, kita jaga adab-adabnya. Salah satu hikmahnya bukan hanya diperbolehkan sholat, tapi jiwa diri kita ngerasa berat banget kalau ngelakuin dosa selama antara dua sholat itu. Kalau kita sholat isya, berarti sampai subuh nanti kita kayaknya berat banget ngelakuin dosa. Itu hikmahnya tuh. Hikmahnya. Dan dosa yang tadi maghrib sampai isya diampunin, dan isya sampai subuh itu akan diberatkan sama Allah agar kita jauh dari maksiat. Sisa, ayo kita nongkrong di sana, ya, sambil anuan. Nah, itu kalau kita wudunya tadi isya bener, aduh, ada itu alasan kita. Kayaknya berat banget. Kita tahu dia mau ngapain, kayak ngapain. Cuman kalau kata tadi kita kagak wudu, apalagi belum sholat, lah ayo, diajak apa? Gampang aja, nyelonong aja. Artinya tubuh kita akan dipermudah oleh Allah dalam menjaga maksiat selama wudu kita benar. Antara zuhur dan asar dijaga. Ntar asar wudu, asar ke maghrib dijaga. Maghrib wudu sampai isya terjaga lagi. Isya wudu sampai subuh terjaga lagi. Semakin hari begitu, setiap hari semakin berat kita ngelakuin maksiat dan dosa. Ustadz, saya itu tiap hari wudu. Tiap hari apa? Wudu. Tapi tetap maksiat, Ustadz. Perlahan, Ustadz. Perlahan. Sedikit-sedikit.
benerin wudunya kita lagi, jaga adabnya, jaga syarat-syaratnya, insya Allah nanti lama-lama akan berat. Dan harus ikhtiar juga, jangan nantangin. Gimana nantangin tuh? Mentang-mentang dapat ilmu malam hari ini, tuh malam saya ngaji katanya kalau kita wudunya bener, khusyuk banget wudu, kita berat sama maksiat. Pengen tahu nih habis Isya saya pengen ke tempat dugem, pengen tahu beratnya. Itu menantangin itu. Bukan begitu, ada ikhtiarnya juga Pak. Jadi jangan nantangin juga. Ya, pengen tahu nih kita pengen ya ke tempat maksiat nih, berat enggak? Artinya apa? Artinya harus ada ikhtiar juga dari kita. Tapi setidaknya Allah tuh bakal apa? Allah bakal mempermudah kita, memperkuat iman kita dalam tidak terjatuh dalam maksiat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'i man nama ala wudu'in fa'adrakahul maut fi tilkal lailati fahuwa indallahi syahid fahuwa indallahi syahidun. Siapa orang yang berwudu sebelum dia tidur, artinya dia tidur dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Tidur itu kan membatalkan wudu, Pak. Tidur membatalkan wudu. Tidur yang contang ya. Kalau tidurnya duduk begini, yang mantep, yang seakan-akan kita angin yang keluar nggak batal. Tapi kalau kita mau tidur malam, tidur siang, qailullah, kita tidur begitu Pak. Sebelum tidur kita wudu dulu, kata Nabi, fa'adrakahul maut fi tilkal lailati, kemudian kita meninggal pada saat malam tuh. Malam sedang tidur, nggak bangun lagi. Dan meninggalnya dalam keadaan apa? Suci. Kata Nabi, fahuwa indallahi syahid. Meninggalnya dalam keadaan syahid. Artinya dia termasuk orang-orang yang syahid. Sama meninggalnya sama teman-teman kita yang ada di Palestina karena bom. Karena kalau kita nanti belajar syahid, ada yang syahid itu nanti terbagi menjadi 3. Ya, ada yang syahid karena peperangan, ada yang syahid kata Nabi disebabkan bukan karena peperangan. Dan ada yang syahid bukan karena peperangan dan bukan karena alasan yang kedua, yang ketiga karena amalan-amalan. Nah, salah satunya ini. Orang yang meninggal dalam keadaan wudu, dalam tidurnya dia berwudu suci, dicatat sama Allah dia dalam keadaan syahid. Apa maksud syahid? Dosanya bersih sebelum masuk ke kubur. Itu. Tapi bedanya tetap dimandiin, tetap disolatin, tetap dikapanin. Kalau syahid karena perang nggak usah dimandiin, langsung Pak, langsung usah disolatin langsung Kenapa? Ditungguin malaikat udah buruan. Surga udah nungguin. Kalau syahid yang sekarang ada di Gaza itu begitu. Ya, darah-darahnya gitu. Kalau syahid yang bukan karena peperangan, contoh kayak mana? Kayak orang yang meninggal karena kejatuhan bangunan, tenggelam, terbakar. Kata Nabi itu begitu. Mati karena sakit perut, tetap syahid. Nah, kalau ini masuk yang ketiga. Golongan syahid karena amalan-amalan tertentu. Salah satunya orang yang meninggal karena dia terjaga dari wudu. Dan hadis ini itu terpakai ketika kita tidak dalam keadaan tidur pun, umpama kita lagi makan dalam keadaan suci, meninggal, insya Allah ketika dalam keadaan wudu termasuk orang-orang yang syahid. Itulah salah satu hikmah besarnya bagaimana nilai ibadah wudu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya kita jaga wudu ini, banyak lagi nanti Pak, terjaga dari bisikan syaitan, terjaga dari
kejahatan baik yang zahir ataupun yang batin. Umpama Pak, kita takdirnya si fulan takdirnya kecelakaan, gara-gara dia mau naik motor dia wudhu dulu, yang tadinya kecelakaannya parah cuman kesenggol doang begitu, jadi diringanin sama Allah tuh, ya, dijauhin dari mara bahaya. Gara-gara apa? Gara-gara dia menjaga wudhu. Apalagi dia jaga wudhunya, dia jaga sholatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba-hamba yang suci karena berwudu. Dan salah satu amalan ulama-ulama dulu itu salah satunya adalah menjaga wudu. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Imam Baydawi, Imam Ahmad Badawi, semuanya itu sering sekali sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu sering banget beliau itu sholat subuh dengan wudu apa? Isya. Salah itu amal orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa, yang menjaga keistiqomahan dan juga menjaga wudu kita, sehingga sebanyak kita berwudu sebanyak itu pula dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim